Buat kamu generasi milenials yang lagi cari rumah dengan desain modern tropis bergaya minimalis, rumah ini bisa jadi pilihannya. Kali ini saya mau ajak kalian home tour salah satu perumahan dengan konsep Sunrise Property berskala kota mandiri. Lokasinya berada di Cakung, Jakarta Timur. Sebelum kita lihat rumahnya kayak gimana sih, buat kamu yang baru aja datang ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan update properti keren dan menarik lainnya dari channel Property Hunter. Selamat datang di Cluster Mahakam at Jakarta Garden City. Cluster Mahakam merupakan salah satu klaster eksklusif yang dikembangkan di Jakarta Garden City. Rumah bergaya modern tropis ini memang patut untuk dijadikan bahan pertimbangan property hunter ya dalam memilih hunian. Oke guys, sekarang saya sedang berada di Cluster Mahakam. Tak hanya dikelilingi oleh ruang terbuka hijau dan danau, Cluster Mahakam ini memiliki konsep yang berbeda dari klaster lainnya, yaitu mereka mendirikan rumah dengan konsep rumah tunggal, di mana antar rumah satu dan yang lainnya memiliki jarak yang dipisahkan oleh taman samping yang tersambung langsung ke taman belakangnya. Tepat di belakang saya ini adalah show unit dengan luas bangunan 69 meter persegi dan luas tanah 90 meter persegi. Lebarnya 6 dengan panjang ke belakang 15. Rumah ini sudah dilengkapi area carport cukup untuk memarkir satu unit kendaraan roda 4 ya teman-teman. Area carport ini diapit oleh taman di samping kanan dan kirinya. Dan tersedia juga tuh lampu taman yang cantik untuk penerangan di malam hari. Kalau teman-teman perhatiin, fasad depan rumahnya ini menggunakan pilihan cat berwarna natural dan ada panel kayu yang memanjang vertikal nih, bikin tampilan rumah ini jadi terlihat lebih tinggi. Area carport ini juga sudah dilindungi oleh kanopi berbahan polikarbonat untuk atapnya dan tiangnya menggunakan besi hollow dengan lapisan cat berwarna hitam. Kalau teman-teman perhatiin, di area kotak ini di dalamnya terdapat meteran listrik yang terlindungi seperti ini supaya aman dari cipratan air kalau hujan. Area kosong di sebelah sini bisa kalian manfaatkan sebagai tempat meletakkan tempat sampah ya. Tepat di samping sini ada meteran air. Sekarang kita berpindah ke teras rumahnya yuk. Di bagian teras rumahnya ada dinding bermotif seperti ini. Bikin tampilan rumah ini jadi estetik tentunya. Di bagian teras rumah ini juga ada tempat nih, bisa buat duduk-duduk santai kayak gini. Jadi kalau nyambut tamu di masa pandemi kayak gini, nggak perlu masuk ke dalam rumah, bisa disambut di bagian depan rumah sini. Wah, begitu masuk rumahnya ada partisi kayak gini nih teman-teman. Fungsinya menjaga privasi si pemilik rumah. Jadi kalau ada orang di luar yang lewat nggak bisa langsung lihat isi dalam rumahnya. Karena rumah ini mengusung konsep rumah tunggal, jadi ada jarak nih antar rumah dengan rumah tetangga lainnya. Plus rumah ini mengusung konsep rumah sehat ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin ada banyak banget nih bukaan kaca jendela di depan, belakang, dan juga samping rumah ini. Bikin sirkulasi udara dan pencahayaan masuk secara optimal ke dalam rumah ini. Sekarang kita udah ada di area living roomnya nih. Area living room ini pakai kaca kayak gini. Ada panel-panel kayu nih yang bikin
tampilan kacanya nih jadi nggak monoton. Dengan adanya kaca gini, bikin area living room ini terlihat lebih luas teman-teman. Di area living room ini juga dilengkapi sama sofa, mulai dari ukuran yang paling besar sampai kecil tentunya. Jadi cukup buat orang banyak nih. Di seberang sofa ini juga ada TV nih, yang digantungkan pada dinding menggunakan bracket TV. Di bawahnya ada storage atau area penyimpanan. Sekarang kita udah ada di ruang makannya nih. Ada 4 buah kursi dengan 1 meja bundar dan di atasnya ada lampu gantung. Di samping ruang makan keluarga ini ada jendela untuk menuju ke taman samping. Asik banget nih. Wah, sejuk nih teman-teman. Dan taman ini nyambung langsung ya sama taman di depan tadi. Di sebelah ruang makan keluarga tadi ada area dapur yang terkoneksi langsung. Area dapurnya ini dilengkapi dengan zinc, keran, kompor 2 tungku, dan kitchen set atas bawah yang multifungsi tentunya. Di sini selain cooker hood juga disediakan kaca kayak gini teman-teman. Nah, jadi kalau masak di sini, asap dari masakannya itu bisa terserap lewat bukaan jendela ini. Dan dengan adanya cooker hood ini juga membantu pembuangan asap masakan tadi ya. Plus, dengan banyaknya bukaan jendela kayak gini, masak juga jadi nggak kepanasan. Kalau soal itu, ibu-ibu pasti paling ngerti. Karena ini rumah tumbuh, jadi di belakangnya masih ada kelebihan tanah nih, yang bisa difungsikan sesuai kebutuhan. Bisa dijadikan sebagai service area, atau perluasan dapur, atau mungkin kalian juga bisa buat tambahan kamar tidur lagi di belakang. Di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi kamar mandi. Kamar mandi ini difungsikan untuk tamu kalau datang ke rumah ya. Makanya kalau teman-teman perhatiin nggak ada shower mandi nih di area kamar mandi lantai 1 ini. Dindingnya juga udah tertutup keramik, lengkap dengan kloset duduk dan juga wastafel ya. Desainnya simple tapi tetap modern. Di samping kamar mandi ini, tepatnya di bawah anak tangga, terdapat area storage yang bisa untuk menyimpan peralatan rumah tangga. Di bagian anak tangga di sisi sini tuh dilindungi sama besi berbentuk garis vertikal kayak gini. Jadi kalau pemilik rumah ini punya anak kecil yang lagi aktif-aktifnya, hobi lari-lari ke sana kemari, naik tangga, dengan adanya ini, pasti orang tuanya juga akan merasa lebih aman. Oh, kulkasnya ternyata ditaruh di sini nih teman-teman. Dan ternyata kulkasnya punya rumah nih kayak gini, lucu juga ya. Di bagian anak tangganya nih, kalau teman-teman perhatiin, di bagian tapak setiap anak tangganya dilapisi dengan motif kayu seperti ini. Senada sama warna railing tangganya. Dan tiap tapakan anak tangga ini dibuat agak menjorok keluar ya. Jadi pijakan kakinya terasa lebih lebar. Area tangganya terang banget ya teman-teman, karena di sini ada jendela yang super tinggi nih. Jadi cahaya dari luar bebas masuk ke dalam. Dan kalau di malam hari ada lampu gantung di atas. Jadi kalau mau turun tangga lebih aman, gak gelap, tinggal nyalain aja lampunya. Sekarang kita udah sampai di lantai kedua di rumah ini. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk area wastafelnya terpisah ya, berada di samping kamar mandinya. Untuk area wastafelnya ini dilengkapi dengan kaca yang ditempel pada panel kayu nih, mempertegas pemisahan area di belakang kaca dan dinding di sebelahnya. Dan kacanya ini nih kalau teman-teman perhatiin ada banyak lampu-lampu kayak gini. Untuk kamar mandi di lantai kedua ini, lantainya menggunakan keramik berbentuk heksagonal. Dan area kering dan basahnya
dipisahkan oleh sekat berbahan kaca seperti ini. Dindingnya juga menggunakan dua motif keramik yang berbeda ya teman-teman. Di sisi sini mereka menggunakan keramik yang disusun menyerupai bata. Lalu dinding sisi kanan dan kirinya menggunakan keramik homogeneous style bermotifkan marmer. Bikin tampilan kamar mandi ini terlihat mewah ya. Sekarang kita udah ada di kamar anaknya nih. Kasurnya diletakkan di samping kaca jendela ya. Dan ditaruhnya kayak mirip konsep ala Jepang gitu, tatami. Di bawahnya ini ada laci, bisa buat taruh pakaian, mainan, buku. Jadi kamarnya tetap terlihat rapi. Lantainya juga lucu nih, karena di sisi sebelah sini nih pakai motif kayu kayak gini, dan di sisi sebelahnya ini pakai keramik. Jadi areanya ini tuh kayak kepisah gitu. Kemudian di samping tempat tidur ada meja belajar untuk anak, lengkap dengan kursi dan ada laci nih di sini. Kalau mau pakai lampu belajar juga udah bisa karena udah ada colokan di situ. Di samping meja belajar anak ada lemari nih, pakai motif panel kayu yang disusun secara vertikal kayak gini. Ini dia kamar utamanya. Di kamar utama ini muat untuk taruh kasur berukuran queen atau king ya. Di antara kasur juga ada dua buah meja. Jadi kalau malam hari nih bisa taruh kacamata mungkin, buku, atau kalau mau cas HP tinggal taruh di sini karena di balik sana tuh udah ada colokan listriknya. Dan di sisi kanan kiri tempat tidur ada dua buah lampu gantung. Dan di belakang kasurnya ada motif kayu berbentuk garis vertikal ke atas. Kamar utama ini juga dilengkapi jendela ya teman-teman, yang besar banget, bikin pencahayaan dan sirkulasi udara mengalir optimal dan fresh banget. Terus di depan kasur nih ada TV. Dan di bawah TV ini masih ada ambalan nih. Jadi mungkin remote TV bisa ditaruh di sini. Di samping TV ada meja yang bisa digunakan buat kerja dari rumah. Dindingnya pakai motif yang sama seperti motif yang ada di belakang kasur tadi ya teman-teman. Di dekat meja kerja ini masih ada space kosong nih teman-teman yang agak menjorok ke dalam. Bisa difungsikan buat tempat meletakkan lemari pakaian. Lihat deh, lemari pakaiannya ini motifnya percis seperti lemari pakaian yang tadi kita lihat ada di kamar anak. Ngomong-ngomong, di atas lemari ini ada lampu tembaknya loh. Jadi kalau di malam hari cari pakaian nggak usah khawatir. Hai Property Hunter, sekarang saya sedang bersama Pak Roni. Beliau adalah Marketing Manager dari Jakarta Garden City. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi. Pak, boleh tahu nggak nih Jakarta Garden City ini lokasinya di mana sih? Mungkin ada teman-teman Property Hunter di rumah yang belum tahu nih. Iya, Jakarta Garden City ini terletak di Jakarta Timur, Bu. Jadi memang masih kawasannya di Jakarta Timur dan merupakan kawasan kota mandiri terbesar di Jakarta Timur saat ini, di daerah Cakung khususnya. Oke, pantesan aja tadi tuh saya pas mau menuju ke sini nih, kawasan ini gede banget ya Pak ya? Iya. Total keseluruhan lahan ini ada berapa hektar sih? Iya, kita ada 370 hektar semuanya, Bu. Wah. Itu. Nah Pak, Jakarta Garden City ini dikembangkan oleh siapa sih? Developernya PT Modern Land Realty, Bu. Oke. TBK, iya. Pak, kalau teman-teman Property Hunter di rumah mau ke Jakarta Garden City, Iya. akses yang mereka bisa gunakan lewat mana aja sih Pak? Ya, kebetulan Jakarta Garden City banyak berbagai akses, Bu. Jadi tolnya juga, tolnya langsung, tol Cakung. Kemudian
ada akses tembus langsung ke lewat Tipar Cakung ke Kelapa Gading itu cuman 20 menit. Oh. Ya, terus ada tolnya juga, tol Sunter yang menghubungkan Pulau Gebang itu udah langsung. Juga kemudian ada LRT dan komuter lain. Oke, Itu. komuter lain yang terdekat Ya. itu di mana Pak? Stasiun Cakung, Bu. Berapa lama tuh Pak menuju ke sini? Sekitar 10 menit dari sini. Oh, deket ya Iya, Pak ya? sangat dekat. Jadi untuk akses mudah ya Pak? Iya. Mau kendaraan pribadi, kendaraan umum juga banyak nih Betul. pilihannya dan waktu tempuhnya juga cukup singkat ya Halte Pak? busway-nya juga dekat. Oh, Iya, ada halte ada. busway juga Iya. guys. Nah Pak, kalau mengenai fasilitas nih, biasa Iya. nih orang kalau mau beli rumah ngeliat fasilitas apa nih yang Betul. ada di dalam kawasannya. Iya. Ada apa aja sih Pak? Nah, fasilitas itu di dalam klasternya sendiri itu ada clubhouse. Clubhouse-nya itu ada kolam renang, ada gym, ada ruang pertemuan yang bisa dipakai untuk warga sekitar 50 orang. Gitu. Nah, kemudian untuk fasilitas di kawasan Jakarta Garden City-nya kita ada clubhouse yang berbayar, kemudian juga ada pusat perbelanjaan. Kita ada berbagai macam mall Ion, ada IKEA yang lagi dibangun, gitu. Ada sekolah juga Bu, udah ada di sini. Tadi saya lihat juga ada food centrumnya ya Pak ya? Oh iya, betul. Wah, jadi emang ini benar-benar kawasan perumahan dengan skala kota mandiri guys. Jadi don't worry, kalian butuh apa semua tersedia di dalam kawasan lengkap ya Pak. Iya, betul. Nah, kalau untuk show unit ini nih ada di klaster apa nih Pak? Kita saat ini sedang berada di klaster Mahakam, merupakan klaster yang terbaru di Jakarta Garden City saat ini. Oh, nah total unit rumah di dalam klaster Mahakam sendiri ada berapa Pak? Sekitar 300-an unit, Bu. Sekitar 300 Iya. unit. Kalau untuk listriknya nih sudah ditanam di bawah tanah Iya. atau masih menggunakan Sudah, tiang, kita Pak? semua ini di kawasan Jakarta Garden City ini semua rumahnya underground, Bu. Oh, Untuk jadi- listriknya. Ya, Jadi semua jaringan listriknya Betul. sudah ditanam di bawah tanah betul ya Pak ya? sekali. Untuk airnya nih gimana Pak? Airnya kita pakai pump, Bu. Oh, airnya udah Iya, pump, jadi pump. udah bersih ya Pak ya? Betul. Kalau row jalan di dalam klasternya sendiri nih berapa meter Pak? Row 8, Bu. Row 8. Betul. Oke Pak, nah keunggulan dari klaster Mahakam dibandingin klaster-klaster sebelumnya tuh apa sih Pak? Ya, kita Mahakam ini konsepnya modern tropis, kemudian konsep rumah tunggal, Bu. Artinya di antara rumah dengan rumah sebelahnya itu tidak berdempetan. Oh, Begitu. dipisahkan oleh taman ya Pak ya? Betul, ada taman-taman. Oke, nah jadi penasaran nih, untuk harganya sendiri rumah di klaster Mahakam ini nih berapa sih? Ya, kita mulai start 1,8 M, Bu. Untuk lebar 6. Kalau untuk produk yang ditawarin ini ada apa aja Pak? Kita ada banyak di klaster Mahakam ini, ada lebar 6, 7, 8, dan 10. Oh, jadi emang banyak variasinya, tinggal teman-teman properti hunter di rumah sesuaiin aja nih sama kebutuhan dan budget yang kalian punya. Kalau promo nih Pak, Iya. teman-teman properti hunter misalnya mau ambil rumah di klaster Mahakam, Iya. ada promo menarik apa sih yang Nah, ditawarin? justru itu kita saat ini sedang ada promo. Promonya sangat menarik. Apa Jadi tuh, untuk diskon COVID namanya. Oh, Jadi diskon 14% dari price list. Kemudian ada juga bonus tambahan, Bu. Bonus tambahan 3 unit AC dan 1 unit TV 40 inch. semua tipe dapat Semua itu, Pak? tipe dapat, betul. Wah, kalau Sangat menarik. cash bertahapnya itu bisa berapa kali tuh Pak dicicil? Bisa sampai 36 kali. Oke, iya. kalau misalnya teman-teman properti hunter ambil secara KPR, DP-nya berapa persen Pak? KPR untuk KPR Express DP-nya bisa 10%, Bu. 10%. 10%, Dicicil betul. 2 kali itu 2 ya Pak kali. ya? Oke teman-teman, kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa klik link yang kita taruh di kolom deskripsi ya. Terima kasih ya Pak Roni untuk waktu temenin kita nih bincang-bincang. Ya, sama-sama, Bu. Oke, sekarang kita cek jarak ya dari klaster Mahakam Jakarta Garden City menuju Sumarekon Mall Kelapa Gading.
Jaraknya 11,3 km dengan waktu tempuh 28 menit. Sekarang kita cek ke gerbang tol Cakung. Jaraknya 7,7 km dengan waktu tempuh 14 menit. Sekarang kita cek ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Jaraknya 26,2 km dengan waktu tempuh 32 menit. Sekarang kita cek ke Aeon Mall Cakung. Jaraknya 3,4 km dengan waktu tempuh 8 menit. Oke, demikianlah home tour kita kali ini. Buat kalian yang mau request kita review rumah lainnya di perumahan Jakarta Garden City, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Atau mungkin kalian punya rekomendasi perumahan lainnya, kalian juga bisa tulis dan sampaikan di kolom komentar. Beri penilaian videonya dengan like dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ya, supaya orang lain di luar sana juga dapat informasi mengenai Jakarta Garden City. Buat kalian jangan lupa ya follow IG kita di sini nih. Saya Monica Tineke, mohon pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.